kepadamu, kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berkati hati dan telinga kami, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman hari ini diambil dari kitab Ayub 1 sampai 42. Nah, yang punya Alkitab dibuka sama-sama ya. Ayub 1 sampai 42. Nah, cerita hari ini ada seorang yang sangat kaya raya. Dia mempunyai rumah yang sangat indah, dikelilingi oleh ladang yang sangat luas. Dia mempunyai ternak yang sangat banyak sekali. Ada kambing, domba, keledai, lembu, dan unta. Dan jumlahnya tidak puluhan, tapi ratusan banyaknya. Dan dia juga mempunyai pegawai laki-laki dan pegawai perempuan, dan jumlahnya juga sangat banyak. Siapa ya orang yang sangat kaya ini? Ada yang tahu anak-anak? Ayo coba tunjuk jari. Siapa yang tahu? Iya betul, dia adalah Ayub. Nah, ceritanya mulai dari sini. Yuk kita dengarkan sama-sama. Ayub tinggal di rumah yang sangat indah bersama istrinya. Ayub mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Dan mereka tinggal di rumah mereka masing-masing. Ayub adalah orang yang paling kaya dan terkenal di seluruh negeri. Meskipun dia kaya, dia tidak sombong. Dia baik budi, suka menolong, dan rendah hati. Ayub bahagia bukan karena dia kaya, tetapi karena dia taat dan mengasihi Tuhan Allah. Setiap kali anak-anaknya berpesta pora, pagi-pagi benar Ayub sudah bangun untuk mempersembahkan korban bakaran, meminta ampun. Barangkali anak-anaknya melakukan dosa tanpa sengaja. Suatu kali Tuhan Allah memanggil malaikat-malaikatnya, dan Tuhan memperlihatkan hambanya yang taat dan setia dan saleh itu kepada mereka. Tiba-tiba iblis datang dan berkata, "Ayub menyembahmu karena engkau memberinya banyak harta. Jika dia miskin, pasti dia tidak akan seperti ini padamu." Tuhan berpikir Ayub bukan orang yang seperti dikatakan iblis. Kemudian Tuhan bersabda, "Baiklah, rampaslah harta miliknya, tetapi jangan kau sakiti dia." Kemudian iblis pergi sambil tertawa bahagia. Aku akan menjatuhkan Ayub, kata iblis. Pada suatu hari, Ayub sedang duduk di depan rumahnya. Anak-anaknya sedang berpesta di rumah si sulung. Hari yang amat baik itu tiba-tiba dikejutkan oleh kabar dari pelayannya yang menjaga lembu dan keledai di padang. Kata pelayan, ternaknya dirampas oleh bangsa Sheba, dan hanya dia yang hidup untuk mengabarkan kepada Ayub tentang berita ini. Ayub sangat terkejut. Belum selesai mendengar laporan dari hamba satu, datanglah pegawai yang menjaga kambing domba. Katanya, "Kambing domba Bapak Ayub di tengah padang mati semua tersambar petir." Kemudian datanglah pegawainya yang ketiga. Katanya, "Unta-unta milik Bapak sedang digembalakan, dirampas oleh bangsa Kasdim." Belum selesai, datang lagi pegawai yang keempat.
Dengan sedih ia berkata bahwa anak-anak Ayub yang sedang berkumpul di rumah si sulung tertimpa atap rumah karena angin ribut dan mereka semua meninggal. Ayub sangat sedih, hatinya remuk. Ia menjadi miskin dan kehilangan segalanya dalam satu hari. Apakah Ayub membenci Tuhan? Tidak. Ia tahu bahwa Tuhan tetap mengasihi dia. Ayub berlutut dan berdoa sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Allah berkata pada iblis, "Lihatlah, hambaku yang kukasihi tetap setia padaku, meskipun sudah kau rampas segala miliknya." Iblis mengaku, tetapi ia belum mau menyerah. Dengan akalnya yang licik, iblis mencari akal supaya Ayub jatuh dan jauh dari Tuhan. Katanya, "Jika Ayub jatuh sakit, pasti ia akan membencimu." Ayub jatuh sakit. Seluruh tubuhnya ada bisul-bisul yang sangat ketal sekali. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kasihan Ayub. Dia duduk di gubuk yang kotor sambil menggaruk-garuk lukanya. Orang-orang mengejeknya. Istrinya juga sudah putus asa padanya. Tetapi Ayub tidak mengutuk Tuhan. Ayub tetap percaya bahwa Tuhan mengasihi dia. Sahabat-sahabat Ayub datang dari jauh untuk menengok keadaan Ayub. Mereka mencoba membujuk Ayub dengan kata-kata yang indah. Mereka juga menuduh Ayub berpura-pura saleh kepada Tuhan, sehingga ia diberi hukuman dari Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub ini bukannya menghibur, tetapi membuat hati Ayub tambah sedih. Dalam kesedihan, Ayub tetap percaya dan taat kepada Tuhan, karena Tuhan tetap mengasihinya. Tiba-tiba terdengar suara guruh dari langit. Langit menjadi gelap, kilat menyambar, angin datang menderu-deru. Sahabat Ayub terkejut dan takut. Dalam guruh terdengar suara Tuhan. Tuhan menunjukkan betapa besar kuasanya. Ayub berdoa memohon ampun jika sahabat-sahabatnya sudah membuat ia meragukan Tuhan. Sejak saat itu, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Ia sembuh dan sehat kembali. Kemudian Ayub diberkati 2 kali lipat lebih banyak dari harta yang dahulu. Ternaknya lebih banyak dan Ayub juga diberkati dengan 10 orang anak. 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub menjadi lebih bahagia karena ia semakin taat kepada Tuhan dan ia semakin setia kepada Tuhan Allah. Dan dalam hati Ayub, ia tahu bahwa Tuhan juga lebih mengasihi dia. Nah anak-anak, itu tadi cerita tentang Ayub. Siapa yang mau taat dan setia dan mengasihi Tuhan seperti Bapak Ayub? Bagus. Nah, anak-anak tahu bagaimana cara mengasihi Tuhan? Iya betul. Mengasihi Tuhan adalah seperti kita mengasihi papa mama, kakak dan adik, kemudian guru di sekolah, ya, dan kemudian neni di rumah. Dan jangan lupa selalu membaca Alkitab dan berdoa setiap hari. Nah, itu cara kita mengasihi Tuhan Yesus. Kita mau menyanyikan sebuah lagu, judulnya Burung Pipit yang Kecil. Nah, burung pipit yang kecil ini
dikasihi oleh Tuhan. Apalagi kita sebagai anak-anak Tuhan pasti lebih dikasihi oleh Tuhan. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya, satu tak terlupa oleh penciptanya. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita. Saat ini kita mau tutup dengan doa. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman hari ini. Ajar kepada kami Tuhan untuk selalu taat, setia, dan mengasihi. Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu lagi anak-anak di cerita Alkitab berikutnya. Bye-bye.